Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di stasiun Mojokerto jam 5.36 dan akan naik kereta api Doho ke arah Surabaya jam 5.43 nanti. Dan hari ini aku akan melakukan bike ride dari Mojokerto ke Sepanjang hingga Wonokromo untuk melihat progres jalur ganda yang sepertinya sudah 99% ya pengerjaannya. Nanti kita lihat progresnya seperti apa proyek jalur ganda lintas Mojokerto Sepanjang ini. Nanti kita bike ride mungkin sampai hampir Wonokromo atau sesudah Sepanjang. Nah, nanti semoga aja nggak penuh dan aku ambil ekonomi 6 sih. Walaupun ambil ekonomi 6 tapi tetap di belakang Verdes. Kita lihat aja. Ini kondisi penumpangnya masih belum seberapa. Kayaknya sih sepi ya, karena hari ini hari Sabtu, nggak banyak pengelaju ke arah Surabaya. Biasanya rame-rame itu hari Senin sampai Jumat, hari kerja. Oke, ini doanya sudah masuk. Oh ya, BTW ini aku update-nya di tanggal 19 Agustus hari Sabtu. Langsung kita beli ekonomi belakang ini. Nah, kita bike ride di sini nanti. Oke, ini kita sudah meninggalkan stasiun Mojokerto. Nah, di jalur 5 itu ada Jenggala. Jadi untuk saat ini jalur gandanya masih sampai sini aja ya. Jalur ganda lintas selatan dari Jakarta ke Surabaya sementara masih sampai di sini. Tapi dalam waktu dekat, ya mungkin akhir tahun lah atau awal tahun depan, jalur gandanya akan diperpanjang hingga stasiun Sepanjang. Nanti kita masih switch over nih. Nah, makanya kita abadikan kereta ini saat masih switch over ya. Belok nanti. Nanti kita tunjukkan letak switch overnya. Sudah ada wesel-wesel, ini adalah tempat switch overnya. Jadi kita akan belok ke kiri sesuai jalannya kereta. Nah, kita belok kiri ya. Jadi kalau jalur ganda kan kita atau kereta api itu kan lewatnya jalur kanan ya, atau berlawanan dengan kendaraan bermotor. Masih single track, jadi yang kanan atau yang kiri dari sini itu masih belum aktif. Nanti ada jalur buntunya, kita lihat ya. Bagi teman-teman yang belum tahu aja. Bandung. Jadi air jalur ganda saat ini di situ.
setelah Badung itu masih ada rel, tapi ini masih belum bisa dilewati, masih baru jadi. Sekitar 99% nanti kita lihat, kita pastikan sesuai dengan update-update sebelumnya ya. Ini pasti ada perbedaan terutama di jembatan tarik. Nah, untuk di Mojokerto tarik ini kurang lebih sama, nanti yang beda di jembatan tariknya aja, di sekitar jembatan tarik. Mungkin setelah lewat PCL 41A kita skip ke sana ya. Nah, ini PCL atau perlintasan nomor 41A. Bisa ya, menyesuaikan kontur tanah. Dia jembatan Keling di dekat stasiun Tarik. Jembatan barunya sudah terpasang rapi. Memang bentuknya ada 3. Yang paling barat itu ada 2 besar, kemudian di tengahnya ada sedang, dan paling timur itu bisa dibilang kecil ya untuk ukuran jembatan seperti itu. Dan jembatan lamanya tadi sepertinya kayak dipoles gitu, mau dicat ulang. Warnanya beda, terus bau cat juga. Nah, di sini ada 3 jalur ya, seperti yang aku bilang di video backride sebelumnya, bahwa jalur yang tengah ini nantinya akan dibongkar, akan digeser ke sisi kiri kalau dari arah sini. Sedangkan yang sisi kanan itu untuk jalur lurus ke arah Mojokerto, yang kiri ke arah Surabaya. Jadi jalur tengah ini yang sekarang jalur lurus nanti akan dijadikan jalur belok. Jalur lurusnya ada di kiri dan kanan. Nah, tarik. Nah, ini kita mulai belok masuk di jalur 5. Nah, itu jalurnya buntu ya, nanti akan dipasangkan ke jalur 3 nih. Nah, di sini tuh banyak wesel ya. Layoutnya masih agak rumit kalau sekarang, tapi kalau udah jadi nanti kemungkinan rapi lah. Nah, ini kita masuk stasiun Tarik, kita lihat stasiun Tarik seperti apa ya sekarang. Nah, ini berhenti di stasiun Tarik. Wah, cakep banget. Nah, ini yang aku maksud ya, pas mataharinya baru terbit, jadi pemandangannya tuh enak gitu. Kalau siang atau pagi menjelang siang gitu kan panas, kalau sore keretanya rame. Kalau dari timur gak enak, kalau dari stasiun Mojokerto, dari barat maksudnya. Ini dia stasiun Tarik. Ini stasiun lama, itu adalah stasiun baru. Terlihat di sana ada alat untuk memecok rel. Jadi itu memecok jalur baru teman-teman nantinya.
sekarang ini lagi mecok jalur baru. Jadi di sini peron baru stasiun Terik masih belum ada, masih bangunan stasiun baru aja. Semoga segera dibangun ya peronnya. Oke, ini persiapan berangkat kembali. Ini ada jalur ke kiri yang nantinya akan menjadi jalur Baduk di stasiun Tarik. Jadi saat ini dan nantinya stasiun Tarik ini punya 5 jalur aja, dan ditambah 1 jalur Baduk di paling kiri kalau daerah sini. Nah, itu di sebelah kanan ada MTT dan BPR. Nah, itu jalur buntunya. Nah, di sini tuh terdapat kecabangan juga. Jadi nanti jalur 1, 2, dan 3 itu mengarah ke Krian Wonokromo, sedangkan jalur 4 dan 5 ke arah Tulangan Sidoarjo. Jadi terpisah nanti proses layanan jalurnya. Kalau sekarang dari jalur 5 bisa ke jalur 2, jadi nanti nggak bisa lagi. Nah, di sini percabangan ada 5 jalur sekaligus. Sempat aku review di tempat ya. Jalur itu akan berakhir di sini, teman-teman. Dan nanti yang dibuat jalurnya itu jalur paling kiri dan paling kanan. Sedangkan yang tengah ini nanti akan di switch over di sini. Nah, ini sudah disiapkan switch overnya. Jadi nanti yang tengah ini akan dibelokkan ke jalur yang kanan dari sini. Kita lintas stasiun Kedinding. Untuk nantinya stasiun Kedinding hanya melayani 2 jalur raya aja, jadi nggak ada jalur belok, dan status tidak akan menjadi halte. Jadi nanti nggak
tidak ada momen persilangan ataupun penyusulan di stasiun Kedinding, hanya untuk perhentian kereta lokal secara sebentar saja. Jadi abadikan tuh persilangan atau penyusulan di stasiun Kedinding. Berarti di sebelum stasiun Kedinding ada flyover yang nantinya akan menggantikan perlintasan di dekat situ. Cuma masih belum jadi. Kita baru saja melintasi PJL 64 Krian. Ya, nantinya perlintasan ini akan dinaikkan ke atas menjadi flyover, jadi sama seperti perlintasan Kedinding tadi. Dan yang berbeda, pos PJL nya itu dipindah. Yang sebelumnya ada di sebelah kanan, terus ada di sini. Sekarang ada di sisi kiri rel. Tapi itu pos sementara sih. Jadi nanti akan dibongkar beserta perlintasannya. Terlihat bangunannya kayak bangunan pos biasa gitu. Nah, ini kita masuk stasiun Krian. Di sini silang Pasundan. Bagian turun di stasiun Krian. Periksa dan beli kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai yang tertinggal di dalam kereta. Oke, sudah tiba di stasiun Krian. Stasiun Krian masih sama, karena udah jadi duluan sih stasiun Krian ini. Jadi ya bentuknya udah kayak gini aja. Stasiun Krian punya 4 jalur, 2 jalur belok dan 2 jalur lurus. Jalur beloknya ada di tepi. Nah, seperti ini. Untuk layanan kereta berhenti nantinya akan ada di jalur 1 dan di jalur 4 yang ada peronnya. Kalau jalur 2 dan 3 nantinya akan jadi jalur lurus. Sekarang jalur lurusnya masih jalur 2 aja. Jalur 3-nya jadi jalur belok. Biasanya kereta yang berhenti di jalur 3 kereta-kereta non penumpang. Tapi ada satu sih biasanya kereta penumpang masih jalur 3 walaupun nggak ada peronnya. Nah, itu ada bancik tuh. Stasiun Bancik. Biasanya berhenti di situ. Nah, setelah ini kereta api Pasundan akan melintas langsung, kita abadikan.
barusan lintas langsung stasiun Poharan. Nasibnya sama seperti stasiun Kedinding, nanti akan menjadi halte. Jadi jalur belok di stasiun Poharan akan dicabut, akan menjadi jalur raya semua. Dia hanya punya 2 jalur saja. Dan untuk progresnya udah lumayan sih daripada sebelumnya. Sebelumnya itu masih ada beberapa bagian yang belum selesai. Sekarang udah, ya tinggal finishing aja lah semua stasiun ini. Setelah terakhir nanti stasiun Sepanjang ya. Barusan kita melewati suatu halte kecil, lupa namanya, halte apa itu ya. Nah, dari flyover Cimon, Citra Harmoni sampai Trosobo ini, kemarin itu masih ada beberapa titik yang belum terpasang rel. Sekarang sudah, ya walaupun balas-balasnya masih ada di satu gundukan gitu ya, masih belum rapi, tapi relnya sudah terpasang. Dan tadi ada mesin untuk melas relnya juga. Mantap. Sepanjang dari Mojokerto hingga saat ini relnya sudah terpasang semua di antara stasiun. Cepat. Potensinya. Oke, ini tertahan sinyal kayaknya. Tumben tertahan sinyal Sepanjang. Nah, ini tertahan sinyal, bezelnya pun belum nutup. Tumben ya. Nggak ada kereta dari arah berlawanan sih.
terdapat 2 rel di kanan dan di kiri. Ini untuk penyempurnaan jalur di area stasiun sepanjang. Ini kan menikung ya, nanti dibuat lurus sejajar. Jadi akan tersambung ke jalur 2 dan jalur 3 stasiun sepanjang. Masuk jalur 4. Tumben. Mohon perhatian, bagian yang mengakhiri perjalanannya di stasiun sepanjang dimohon untuk turun di sebelah kanan arah datangnya kereta. Dimohon untuk turun di sebelah kanan arah datangnya kereta. Peron stasiun sepanjang berada di sebelah kanan arah datangnya kereta. Jauh banget. Stasiun sepanjang sebagai titik akhir proyek jalur ganda dan nantinya akan diperpanjang hingga stasiun ini. Masuknya di jalur 4 teman-teman. Biasanya masuknya jalur 2 karena mungkin peronnya udah siap ya, jalur 4. Kalau masuk jalur 2 pakai peron sementara kayak gini. Jadi dialihkan jalur 4. Nah, untuk kondisi stasiun sepanjang sudah jadi sama seperti stasiun Krian, bentuk-bentuknya ada skybridge juga. Untuk stasiun-stasiunnya sama semua, ada skybridge semua. Nah, untuk progres dari Mojokerto sepanjang kurang lebih 99% ya proyek jalur gandanya. Udah siap diuji coba ini. Ya semoga 1-2 bulan ke depan. Nah, setelah ini kita tutup. Lihat titik akhir nantinya di sana di kilometer 23 di flyover jalan tol sana. Ini persiapan berangkat. Oke, ini berangkat kembali dari stasiun sepanjang. Yang turun di sini banyak juga. Nah, peron yang jalur 4 ini sudah siap ya. Sebelumnya kayaknya masih belum deh. Jadi sama seperti stasiun Krian, peronnya ada di pinggir-pinggir dan jalur beloknya pun juga sama nantinya di pinggir-pinggir, tengahnya jalur lurus. Tapi nanti speed over sih di sini. Nah, udah jadi teman. Wah, udah siap ini. Dan sinyalnya udah dipasang yang di sisi timur. Kemarin belum, masih sisi barat aja. Oh, ada 4 sinyalnya. Karena masih switch over nantinya ya, jadi 4-4-nya dikasih sinyal. Nah, untuk di area sini udah dikasih balas. Kemarin masih tanah aja. Jadi nanti jalurnya 2 itu masih sampai sini teman. Nanti setelah flyover, di bawah flyover itu titik akhir. Nah, jalur di kanan masih belum dipasang rel. Nanti speed overnya di Wesel tadi. Dan kita lihat nanti titik akhirnya ada tandanya kok.
Oke, kurang lebih seperti itu. Aku lanjutin sampai Wonokromo karena progresnya kan cuma sampai sepanjang aja. Nanti kalau sampai Wonokromo nunggu ada penggusuran rumah di area Ketintang. Oke, kurang lebih seperti itu progresnya. Terima kasih sudah menonton video update kali ini. Ini update di tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dan mungkin update selanjutnya udah hampir siap atau bahkan hampir switch over. Oke, terima kasih, sampai jumpa di update selanjutnya.